Bab 3306. Aku akan ke Guzong lebih dulu. Adikmu, kamu terlalu sungkan. Kepala suku Li tersenyum sambil memapahnya berdiri, lalu memperkenalkan Eric Qin dan tetua Di secara singkat, namun tidak menjelaskan identitas asli keduanya. Bagaimanapun juga, membantu monster pelindung bintang naik tingkatan adalah rahasia Qingzu. Akan lebih baik jika semakin sedikit orang yang tahu. Soal 3 ekor monster pelindung bintang tadi, sudah ada tempat penyimpanan khusus untuk mereka, oleh karena itu saat ini tidak terlihat sama sekali. Giomu, tujuanku datang kali ini sudah pernah aku katakan sebelumnya, bagaimana menurutmu? Beberapa orang itu pun duduk ke kursi, kepala suku Li langsung bicara pada inti. Keperluan Tuan Penyelamat tentu tidak akan aku tolak, kata Giomu dengan serius, lalu tersenyum kecil. Soal kolam darah Kaisar Iblis yang kamu katakan, belakangan ini juga sedang aku carikan jalurnya berdasarkan peta keluargamu, silahkan kalian lihat. Giomu melambaikan tangan, memunculkan sebuah peta di hadapan semua orang. Meski peta itu terlihat seperti selembar kertas, tetapi setelah dibuka, cahaya Reiki langsung terpancar, aliran sungai dan setiap lekukan pada tanah-tanah berbahaya terlihat sangat nyata, benar-benar menakjubkan. Peta yang benar-benar lengkap, kata tetua Di memujinya. Tanah berbahaya Guzong menyambungkan banyak sekali pegunungan, karena itu merupakan tempat berjaga para kultivator biasa pada masanya. Tentu saja wilayah yang dicakup sangat luas. Dan setelah menjadi tanah berbahaya dan ada ancaman di mana-mana, para kultivator pun hanya tahu sebagian kecil situasinya. Meski dalam peta itu, tepatnya di bagian inti tanah berbahaya ada daerah yang buram, namun daerah sekitarnya malah terlihat sangat jelas. Hehe. Tidak ada hal lain yang keluargamu lakukan selama ribuan tahun terakhir, selain melakukan analisa dan pengamatan menyeluruh pada jalur pegunungan, kata Giomu dengan penuh percaya diri. Lalu menurutmu, jika kita ingin menuju kolam darah Kaisar Iblis, di manakah sebaiknya kita masuk? Tanya kepala suku Li. Bagian inti tanah berbahaya sama sekali tidak bisa digapai. Tetapi saat ini, karena situasi Reiki yang sangat berantakan, kesempatan tetap ada buat kita. Aku sarankan masuk dari sini. Sejak awal Giomu sudah mendapatkan informasi dari kepala suku Li, makanya selama setengah tahun terakhir dia sengaja memusatkan perhatian dalam penelitiannya. Dia pun menjulurkan tangan membuat sebuah goresan di tengah pegunungan yang jumlahnya tidak terhitung itu. Semua area yang dilalui dapat terlihat jelas, juga termasuk tempat-tempat yang cukup familiar. Jalur seperti ini bagus juga, kita ikuti jalur ini saja. Kepala suku Li dan tetua Di saling menatap, keduanya merasa sangat puas. Giomu pun ikut tersenyum, dia akan ikut bersama rombongan, tentu saja memilih arah yang paling tepat dan menguntungkan. Teman seimanmu, apakah jalur ini melewati wilayah Guzong? Tanya Eric Qin mendadak. Guzong. Maksud teman seiman Qin pusat Guzong ya, di sana juga menjadi tempat yang sangat berbahaya. Kita tidak hanya tidak melewatinya, tetapi juga bertolak belakang dengannya. Giomu terkejut sesaat, lalu menjelaskan. Kalau begitu kalian ambil jalan ini, aku akan ambil jalan lain menuju kolam darah Kaisar Iblis. Setelah Eric Qin selesai bicara, tidak hanya Giomu yang tercengang, bahkan kepala suku Li dan tetua Di pun mengerutkan kening. Eric Qin, jangan sembarangan, meski setelah tiba di pusat tanah berbahaya kita akan saling berpencar, tetapi berangkat bersama lewat jalur ini akan lebih aman bagi kita. Jika sembarang jalan, tanah berbahaya ada di mana-mana, jangan kira dengan kemampuan fase penilaian, kamu bisa menembus semuanya, tidak menutup kemungkinan kamu akan menemui masalah besar.
kata tetua Di dengan nada dingin. Jika kamu ingin menuju ke Guzong, selesai dari kolam darah saja baru ke sana, tidak ada perbedaan yang terlalu besar. Tidak, aku putuskan ke Guzong lebih dulu, kata Erikin sambil menggelengkan kepala. Vinola Su berada di posisi pertama dalam hatinya. Situasi di Guzong belum jelas, akan lebih baik jika dia mencari tahu jelas tentang ilmu tiada dua terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan teknik itu, hatinya tidak akan pernah tenang. Lagi pula Tuan Istana Bintang juga tidak berkata aku harus berangkat bersama kalian kan. Kalimat itu disampaikan Erikin melalui transmisi suara. Tetapi kamu harus memikirkannya dengan matang. Setelah tiba di kolam darah dan menyelesaikan tugas, kami akan langsung pergi, tidak akan menunggumu. Tiba saatnya nanti jika kamu masuk ke dalam dan menemui bahaya, tidak ada yang bisa menolongmu, tidak menutup kemungkinan akan mati di sana tanpa ada yang menolong, kata kepala suku Li dengan nada dingin. Soal ini kamu tidak perlu cemas. Erikin menggelengkan kepala, lalu berbalik badan bersiap-siap pergi. Teman seiman Qin, meski tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan di Guzong, tetapi karena kamu teman kepala suku Li, benda-benda penting inilah yang harus dibawa saat memasuki tanah berbahaya. Boleh kamu siapkan dulu, dengan begitu akan lebih aman. Ada lagi, teman seiman Qin, jika kamu ingin pergi ke tanah berbahaya Guzong, keluarga Liu di kota Shen kami juga khusus meneliti jalur ke sana, dan saat ini sedang menyiapkan orang untuk berangkat, kamu boleh menanyakan pada mereka. Kepala rumahmu mengeluarkan sebuah slip giok dan memberikannya pada Erik. Banyak sekali kultivator di kota Shen yang menghabiskan hidup dengan mempertaruhkan nyawa di tanah berbahaya. Keluargamu memusatkan perhatian meneliti bagian kolam darah, sedangkan keluarga Liu meneliti daerah Guzong. Erikin menganggukkan kepala. Slip giok dan informasi yang diberikan mungkin saja akan berguna baginya. Erik, setelah selesai, kami hanya akan menunggumu 3 hari, kata tetua Di sambil menghela nafas. Bagaimanapun juga mereka sama-sama hidup sebagai kultivator, bisa saja bersikap kejam dan tidak membantu, namun dalam situasi kali ini memang seharusnya membantu. Mendengarnya, kepala suku Li bergumam dingin, namun tidak mengucapkan kalimat bantahan sama sekali. Aku mengerti. Erikin memberi hormat menggunakan kedua tangan, lalu meninggalkan rumah keluargamu. Ternyata masih harus menyiapkan begitu banyak benda. Saat berjalan, Erikin melihat isi slip giok yang diberikan, seketika kehabisan kata-kata dibuatnya. Dalam slip giok-giomu, benda-benda yang terkandung sungguh tidak sedikit, selain rumput ajaib dan pil dewa, masih ada banyak sekali benda yang perlu dibawa, hanya saja sama sekali tidak diperlukan oleh seorang kultivator fase penilaian seperti dirinya. Semua perlakuan itu seolah menganggap dirinya sebagai orang yang belum pernah mendatangi wilayah rahasia. Tetapi soal keluarga Liu, dirinya boleh saja mendatanginya jika ada waktu, sekalipun tidak memiliki peta selengkap milik Giomu, sekalipun sedikit kurang, tetap saja akan menghemat banyak energi saat dirinya memasuki bagian inti tanah berbahaya. Saat sedang berpikir untuk membeli benda-benda di pasar pusat kultivator, Erikin mendengar suara gemuruh di depan, setelah itu suara kuda berlarian mulai masuk ke dalam telinga. Para kultivator segera menghindar ke tepi jalan. Terlihat seekor kuda yang gagah sedang menarik sebuah kereta kuda mewah, dengan dikawal belasan ekor kuda lainnya, melaju cepat di tengah keramaian. Kuda-kuda itu terlihat besar dan gagah, saat berlari meninggalkan angin yang cukup kencang. Para kultivator yang mengawalnya pun termasuk master kultivator fase transendensi. Kecepatan itu tidak berbeda jauh dengan kecepatan terbang. Kultivator dari keluarga manakah itu? Kenapa pasukannya besar sekali?
Melihat situasi itu, para kultivator pun merasa sedikit kaget. Dalam kota kultivator itu tidak diizinkan terbang, oleh karena itu juga, yang mendapat izin mengendarai hewan tentunya memiliki identitas tidak biasa. Apakah teman seiman tidak tahu? Jelas-jelas semua kultivator itu berasal dari keluarga Liu, tetapi yang berada di dalam kereta kuda bukanlah kultivator dari keluarga Liu, melainkan Tuan Xia. Tuan Xia, pejuang kebanggaan yang mendadak terkenal di mana-mana, dan sudah 3 kali memasuki tanah berbahaya Guzong itu. Benar sekali, dalam bulan ini, orang itu sudah 3 kali masuk tanah berbahaya, dan setiap kalinya pasti sampai ke bagian yang sangat dalam. Orang-orang yang pergi bersamanya tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi juga mendapatkan banyak keuntungan, hingga menggemparkan seisi kota Shen. Hal ini membuat seisi keluarga Liu heboh, lalu berencana bekerja sama dengan Tuan Xia untuk pergi mencari jodoh dan kesempatan di bagian inti Guzong. Bagian inti Guzong adalah tempat yang menyembunyikan berbagai rahasia pada masanya. Keluarga Liu beruntung sekali bisa mendapat bantuan Tuan Xia. Teman seiman, jangan menganggap remeh keluarga Liu. Tuan Xia memang memiliki bakat, tetapi keluarga Liu memiliki sumber daya manusia, intinya sama-sama diuntungkan. Setelah bergosip beberapa kalimat, para kultivator pun bubar. Hati Erikin malah tergerak karenanya. Selain keluarga Liu yang akan berangkat ke Guzong, kini muncul seseorang yang bernama Tuan Xia. Bersambung.